Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, salah satu mahasiswa dari Institut Teknologi Telkom Purwokerto. Pada presentasi kali ini adalah post-test praktikum fisika tahun 2021, modul 3 tentang percobaan hukum Ohm. Oke, perkenalkan di sini nama saya Zaki Setiawan, NIM saya 201070117 dari program studi S1 Teknik Elektro tahun 2020. Saya dari Fakultas Teknik Telekomunikasi dan Elektro. Oke, di sini kita masuk ke dasar teori. Yang pertama ada kuat arus listrik. Jadi banyaknya muatan yang mengalir dalam 1 detik disebut sebagai kuat arus listrik. Satuan dari kuat arus dalam sistem internasional adalah ampere. Arah dari arus listrik ini berlawanan dengan arah mengalirnya elektron. Ketentuan arah arus ini hanyalah merupakan sebuah kesepakatan yang dilakukan sebelum diketahui bahwa penyebab utama timbulnya arus listrik adalah partikel bermuatan negatif atau elektron bebas. Yang kedua ada hambatan atau resistansi. Jadi ketika mengalir dalam suatu kawat konduktor, elektron ini berhadapan atau mengalami rintangan dari molekul-molekul dan ion-ion dalam konduktor tersebut, sehingga mengalami hambatan. Besar hambatan ini dinyatakan dengan resistansi yang disimbolkan dengan huruf R. Satuan dari hambatan dalam satuan internasional adalah ohm. Dan yang ketiga ada tegangan atau beda potensial. Tegangan merupakan perbedaan potensial listrik antara dua titik dalam rangkaian listrik, dinyatakan dalam satuan volt. Besaran ini mengukur energi potensial sebuah medan listrik yang menyebabkan aliran listrik dalam sebuah konduktor listrik. Di sini ada hukum Ohm. Jadi hukum Ohm ini adalah suatu pernyataan bahwa besar arus listrik yang mengalir melewati sebuah penghantar akan selalu berbanding lurus dengan beda potensial yang diterapkan kepadanya. Hukum Ohm merupakan hukum yang menentukan hubungan antara beda potensial dengan arus listrik. Georg Simon Ohm menemukan bahwa perbandingan antara beda potensial di suatu beban listrik dengan arus listrik yang mengalir pada beban listrik tersebut menghasilkan angka yang konstan. Konstanta ini kemudian dinamakan dengan hambatan listrik atau resistansi. Untuk menghargai jasanya, maka satuan hambatan dinamakan dengan ohm. Nah, di sini ada rumus yang sudah sering kita ketahui untuk mencari tegangan, mencari arus, mencari hambatan. Di sini kita bisa menggunakan VIR. Oke, di sini ada tujuan praktikum. Yang pertama ini adalah menentukan bahan konduktor dan isolator. Yang kedua ini meninjau keadaan lampu pada rangkaian seri dan paralel. Yang ketiga menganalisis arus dan tegangan pada rangkaian seri dan paralel. Yang keempat, kita ini diharapkan dapat memahami praktikum dengan menggunakan software PET Simulation. Untuk linknya nanti akan saya taruhkan di deskripsi video ini. Oke, kita langsung masuk percobaan yang pertama. Di sini ada percobaan bahan konduktor dan isolator dengan ada 3 jenis hambatan. Yang pertama ada pensil, penghapus, dan paperclip. Ya, kita langsung masuk saja. Nah, di sini kalian bisa gunain PET Simulation ini. Di sini ada 3 buah jenis untuk bendanya. Di sini ada pensil, ada penghapus, dan paperclip. Di sini kalian bisa menggunakan baterai 12 volt dan untuk lampu 50 ohm. Di sini ditambah dengan saklar switch on off. Nah, di sini tambahkan valuasinya untuk melihat nilai tegangan yang ada. Oke, kita sambungan pensilnya. Kita akan lihat apa yang terjadi. Kita nyalakan. Nah, di sini terlihat ya arusnya mengalir sangat pelan dan lampunya menyala dengan redup. Oke. Yang kedua, ada penghapus. Mari kita sambungkan menghapus. Nah, di sini arus tidak bergerak dan lampu tidak menyala. Oke, selanjutnya ada paperclip. Paperclip kita sambungkan. Nah, maka di sini arusnya bergerak agak lumayan cepat dan lampunya terang. Berarti dapat kita tulis di PowerPoint. Untuk pensil ini nyala lampunya redup. Dan untuk arusnya ini bergerak lambat. Dan untuk jenis bahannya merupakan bahan konduktor. Sedangkan penghapus ini mati ya tadi. Untuk nyala lampunya mati dan arusnya tidak bergerak. Berarti dia merupakan jenis bahan isolator. Dan kemudian ada paperclip. Di sini ada nyala lampu terang dan kemudian arusnya bergerak cepat. Dan kemudian jenis bahannya di sini berarti merupakan konduktor. Selanjutnya di sini ada percobaan kedua merupakan rangkaian seri. Di sini oke. Kalian bisa buat rangkaiannya seperti ini. Yang kemudian kalian tambahkan
ammeter. Ammeter di sini berfungsi untuk melihat arus pada setiap nilai resistor. Karena untuk prinsip pada resistor tersendiri ini output dari arus itu sama. Yang berbeda ini voltasenya. Oke, di sini kalian menggunakan baterai dengan 24 volt. Sama menggunakan saklar switch on off. Lalu di sini bisa kalian sambungkan saja wire-nya. Ya, di sini kita nyalakan. Nah, di sini dapat terlihat ya arusnya setiap resistor adalah 0,11 ampere sama. Tetapi di sini pasti voltasenya berbeda. Tapi di sini kita menggunakan pada percobaan yang pertama ini kita menggunakan hambatannya yang sama, berarti 100 ohm. Berarti dapat kita atur di sini hambatannya adalah 100 ohm. Ya, di sini hambatannya 100 ohm. Hambatan yang ketiga juga 100 ohm. Resistor yang ketiga. Ya, kita sambungkan. Nah, maka di sini harusnya terlihat 0,08 sama semuanya. Untuk tegangannya pasti kita cek menggunakan voltage. Di sini 8 volt. Pasti di sini semua sama karena nilai hambatannya sama. Baiklah, kita langsung menggunakan rumus. Berarti rumus yang pertama ini ditambah ya, karena resistornya sama, berarti 100 ditambah 100 tambah 100 ohm, hasilnya 300 ohm. Nah, untuk mencari V total, di sini berarti arus dikali tiap resistornya. Ya, berarti untuk mencari ini bisa kita tulis di sini. Jadi tadi untuk arusnya sendiri 0,08 dikali dengan hambatan yang pertama 100, lalu 0,08 dikali resistor yang kedua 100, di sini sama 0,08 kali 100. Maka di sini tegangannya adalah 24 volt totalnya. Dan kita mencari total. Ya, karena untuk prinsip dari rangkaian seri ini adalah arusnya sama ya. Jadi di sini arusnya adalah 0,08 ampere. Nah, pada percobaan yang kedua ini menggunakan 3 hambatan yang berbeda, ada 100 ohm, 75 ohm, dan 50 ohm. Oke, di sini kita ganti 100 ohm, 75 ohm, dan 50 ohm. Oke. Ini bisa kalian geser-geser sampai dengan 50 ohm. Setelah sudah, nah ini kalian sambungkan. Nah, maka di sini arusnya tetap sama ya, walaupun hambatannya berbeda, tetapi pasti voltasenya berbeda. Ini bisa kita lihat. Nah, di sini pada resistor yang dengan hambatan 50 ohm di sini 5,33 volt. Untuk resistor yang kedua 75 ohm. Di sini sebesar 8 volt. Nah, untuk yang 100 ohm di sini sebesar 10,67. Nah, di sini voltasenya berbeda ya. Maka berarti kita dapat tulis di sini untuk 3 buah resistor. Berarti di sini ada resistor yang berbeda, berarti ada 100 tadi ditambah dengan resistor kedua 75 dan ditambah dengan resistor ketiga tadi 50. Berarti di sini hasilkan 25 ohm untuk R totalnya. Dan untuk V totalnya sama seperti yang di atas. Mencarinya berarti harusnya sama 0,11 dikalikan dengan resistor pertama 0,11 dikalikan dengan resistor kedua dan 0,11 dikalikan dengan resistor ketiga 50. Menghasilkan 24 volt. Nah, untuk I totalnya berarti totalnya di sini adalah 0,11 ampere. Ya, 0,11 ampere. 0,11 ampere. Nah, karena pada rangkaian seri ini kita sudah membuat dengan
dengan resistor dengan hambatan yang berbeda-beda. Maka semakin kecil nilai resistor yang digunakan, maka semakin kecil pula nilai tegangan yang masing-masing ada pada resistornya. Nah, seperti ini akan lebih kecil. Oke, percobaan yang selanjutnya di sini ada percobaan yang ketiga. Percobaan ketiga ini tentang rangkaian paralel. Oke, kita buat rangkaiannya seperti ini. Ya, rangkaian paralel. Rangkaian paralel ini mempunyai sifat keterbalikan dari rangkaian seri, di mana nilai voltasenya akan sama, tapi di sini arusnya pasti akan berbeda. Pada percobaan yang pertama ini ada hambatan dengan nilai yang sama adalah 100 ohm. Oke, di sini 100 ohm semua. Lalu kita nyalakan switch on-nya. Nah, di sini menghasilkan arus yang sama ya, karena di sini resistornya berbeda. Di sini juga pasti voltage-nya, tegangannya sama karena paralel ini akan sama. Dan itu di sini ada 24 volt. Oke, kita langsung masuk ke hitungan ya. Nah, di sini oke, berarti di sini ada mencari nilai paralel. Untuk mencari R totalnya seperti ini. Berarti 1 per, di sini ada 1 per hambatan yang pertama 100, kemudian resistor yang kedua 100, yang ketiga juga nilainya 100. Berarti di sini adalah 3 per 100. Di sini perhitungannya bisa kita balik, 100 dibagi 3 sama dengan 33,3 ohm. Oke, selanjutnya ada mencari V total. Oke, berarti di sini V totalnya sama ya. Berarti voltnya di sini ada 24 volt. Tadi sudah kita menggunakan voltmeter. Dan untuk mencari I totalnya karena dia harusnya berbeda ya. Tapi untuk yang pertama karena sama, kita gunakan saja di sini berarti 24 4. Untuk hambatannya sama juga. Nah, nilai resistornya sama kebetulan pada percobaan yang pertama. Di sini 2 per dengan 0,72. Oke, ketemu 0,72 ampere. Kita lanjut ke percobaan yang kedua. Percobaan yang kedua ini menggunakan resistor yang kedua dan yang ketiga ini 50 dan 10 ohm. Oke, di sini kita ganti ya. Kalian bisa geser ke 50 dan 50 dan 10 ohm. Oke, 10 ohm. Kita nyalakan switchnya. Nah, di sini arusnya bisa kita lihat ya. Arusnya di sini berbeda, tapi tegangannya pasti sama. Kita cek dari yang 100 ohm hambatannya ini 24 volt, yang 50 ohm tetap 24 volt. Nah, yang 10 ohm kita cek tetap 24 volt. Tetapi di sini arusnya tetap sama ya, karena rangkaian paralel ini memiliki keterbalikan dari rangkaian seri. Di sini kita bisa menambahkan ammeter juga untuk melihat total arus ya. Di sini untuk tambahan. Kita masuk saja langsung ke hitungan. Berarti di sini nilai hambatannya berbeda-beda ya. Yang pertama ini 100 lebih, yang kedua ini 50 dan yang ketiga ini adalah 10. Di sini berarti 13 per 100. Oke, berarti di sini terbalik 100 per 13. Maka R totalnya adalah 7,69 ohm. Untuk mencari V totalnya berarti sama tadi nilainya 24 volt. Sekarang mencari I total. I total berarti tadi tegangannya 24 volt, ini sama 24 volt. Berarti di sini nilai hambatan yang pertama adalah 100, hambatan yang kedua adalah 50, yang ketiga adalah 10. Maka di sini 312 dibagi dengan 100. Maka hasilnya adalah 3,12 ampere. Oke, 3. Nah, di sini sama ya, berarti arus totalnya adalah 3,12 ampere. Ya, bisa kita lihat di sini. Nanti pada percobaan yang ketiga ini rangkaian paralel ini mempunyai keterbalikan sifat dari rangkaian seri. Jadi pada percobaan ketiga ini menentukan arus ya dan tegangan pada rangkaian paralel.
Oke, kita langsung masuk ke kesimpulan. Ya, jadi kesimpulan pada praktik modul 3 ini tentang pertumbuhan hukum Ohm ini sebagai berikut. Konduktor. Jadi konduktor sendiri merupakan zat atau bahan konduktif yang mudah mengantarkan arus listrik atau energi jika dihubungkan dengan sumber tegangan. Tadi pensil dan paperclip. Sementara isolator adalah zat atau bahan yang dapat menghambat arus listrik atau energi jika dihubungkan dengan sumber tegangan atau penghapus tadi. Pada rangkaian seri, rangkaian disusun secara searah. Rangkaian seri membagi hambatan karena itu nilai pada masing-masing hambatannya berbeda, sedangkan pada nilai kuat arus akan selalu sama dengan nilai kuat arus keseluruhan. Sifat dari rangkaian seri bahwa output dari arus akan sama tetapi pada voltasenya berbeda. Sedangkan pada rangkaian paralel, rangkaian disusun secara bercabang. Nilai tegangan dan nilai arus resistor tidak akan berubah jika salah satu hambatan resistor diubah nilainya. Kecuali jika salah satu hambatan diubah menjadi 0 ohm, maka yang lain akan berubah nilainya. Sedangkan untuk nilai kuat arus berbeda-beda antar masing-masing hambatan karena rangkaian paralel membagi arus. Sifat dari rangkaian paralel bahwa untuk nilai voltasenya sama dengan nilai voltase dari sumber, tapi arusnya berbeda. Nilai tegangan dan nilai resistor akan berubah nilainya jika sumber tegangan dinaikkan atau diturunkan nilainya. Ya, mungkin sekian dari saya presentasi post-test modul 3 tentang praktikum fisika ini tentang hukum Ohm. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Nur Afifah Zen sebagai dosen pengampu dan kepada asisten praktikum kami ada Kak Fiska Ramadhani dan ada Mas Adi Saputra. Kami mengucapkan terima kasih banyak atas ilmu yang telah diberikan. Ilmunya sangat bermanfaat. Di sini saya mengucapkan terima kasih dan permohonan maaf jika masih banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.